刺さり。Assalamualaikum brother, kembali lagi bersama saya Mang Robert yang pastinya selalu setia menemani kegabutan Anda. Di video kali ini Mang Robert akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Hansan Rising Dragon, mengisahkan tentang Laksamana Yisanshin yang berupaya melawan pasukan Jepang yang dipimpin oleh Wakisaka. Oke, penasaran dengan ceritanya? Sebelum lanjut, alangkah bahagianya Mang Robert jika kalian membantu memadamkan si merah yang ada di kanan, dan jangan lupa pencet alarm kebakarannya. Oke, tanpa lubang awadul di awal, maka langsung saja sikat lem. Pada tahun 1592, Laksamana Yisanshin dan armadanya berhadapan dengan kekuatan angkatan laut Jepang yang menyerang dan kapal perangnya yang tangguh. Saat pasukan Korea jatuh ke dalam krisis, Laksamana Yisanshin menggunakan senjata rahasianya, kapal-kapal naga yang dikenal sebagai Bokaisen, untuk mengubah gelombang pertempuran epik di laut ini. Seorang laksamana Jepang yang bernama Wakisaka berhasil menaklukkan ibu kota Joseon. Cara ia menaklukkan ibu kota Joseon yaitu dengan cara menyergap penduduk yang sedang lengah. Lalu ia mengirim sebuah surat untuk menaklukkan angkatan laut Korea. Diperlihatkan Wakisaka menemui prajuritnya yang telah pulang dikarenakan kalah berperang. Di sini dijelaskan bahwa Laksamana Yisanshin memiliki kapal yang diberi julukan Bokaisen atau monster laut legendaris. Kapal tersebut memiliki aura ancaman yang menjadi-jadi bukan tanpa sebab. Hal itu didasari oleh kapal yang memiliki kepala naga. Kepala naga tersebut dapat mengeluarkan api. Selain itu, senjata yang dimiliki para musuh dari Bokaisen tak akan mampu berbuat apa-apa. Jadi mungkin dari penjelasan itu kita dapat membayangkan betapa ganas dan besarnya kapal Laksamana Yisanshin yang diberi julukan Bokaisen itu. Oke, lanjut. Mendengar hal tersebut, Wakisaka tak gentar karena yang paling dia khawatirkan adalah penyakit menular. Lalu dengan kejamnya Wakisaka menyuruh pengawalnya untuk mentiwaskan semua prajurit yang berada di sana. Setelah itu ia keluar dan mengamati kapal yang hancur akibat keganasan Bokaisen. Wakisaka mengamati, lalu dia menemukan gigi dari Bokaisen yang tertancap di kapal tersebut. Lalu dia pun membayangkan kejadian tersebut. Namun pada pertempuran itulah Yisanshin mendapatkan luka tembakan pertamanya. Malam harinya di markas besar angkatan laut Kirijeola, semua komandan berkumpul. Ada seorang laksamana angkatan laut bagian kanan yang bernama Won. Di sana terjadi sebuah argumen. Dia tidak setuju dengan pendapat komandan yang lain yang ingin melakukan penyerangan. Menurut Laksamana Won, sekarang ini mereka semua harus bertahan sementara. Beralih ke basis musuh, Wakisaka kedatangan penasehat menteri yang membawa surat balasan yang dia kirim. Wakisaka berniat menyerang markas angkatan laut Kirijeola, yaitu tempat Yisanshin. Setelah itu dia berniat menaklukkan Ming China. Penasehat menteri meminta Wakisaka untuk bergabung dengan Kato dalam penyerangan selanjutnya. Kembali ke Yisanshin yang berbicara dengan Nahdaeong. Dia adalah orang kepercayaan Yisanshin. Nahdaeong lah yang membuat Bokaisen, yaitu kapal perang milik Yisanshin. Yisanshin meminta kepada Nahdaeong agar kepala naganya disembunyikan, agar tidak tersangkut lagi ketika menabrak kapal lawan. Itu merupakan ide asli yang diinginkan Yisanshin. Tak lama setelah itu Yisanshin mendapatkan surat dari Kaisar bahwa Kaisar berangkat ke Uiju lewat perbatasan barat laut. Kaisar meninggalkan bentengnya yang kemungkinan Kaisar mencari perlindungan ke barat Ming China. Di lain sisi diperlihatkan Wakisaka berkumpul dengan semua bawahannya membahas cara menghancurkan kapal milik Yisanshin. Kemudian Wakisaka mengutus Sahei, yaitu sepupunya, untuk mengintai dan memata-matai markas Yisanshin. Yisanshin terlihat kebingungan. Dia terus memikirkan apakah pasukannya akan dikerahkan untuk menyerang atau bertahan. Mereka juga membangun sebuah kapal yang diberi julukan Bokaisen.
Di sana terlihat Sahe memulai aksinya. Dia menyamar sebagai biksu yang berhasil masuk langsung ke markas Hisanshin. Sementara itu anak buah Hisanshin telah berhasil menangkap orang Wai Jepang. Orang itu kita sebut saja Taher. Taher ditangkap lalu disiksa dan dipaksa untuk membuka mulut. Taher ini adalah salah seorang komandan Jepang juga yang disegani oleh anak buahnya. Setelah disiksa, kini Taher diseret dan dikurung dalam penjara beserta tawanan yang lainnya. Tapi Hisanshin memberikan kesempatan kepada Taher untuk berbicara langsung kepadanya. Taher bertanya kepada Hisanshin, sebenarnya perang ini tentang apa? Lalu Hisanshin menjawab, perang ini adalah antar orang baik dan orang jahat. Ternyata Taher adalah orang yang menembak Hisanshin pada perang kudanya. Pada saat itu Taher terkesan kepada Hisanshin karena ia berani maju untuk menyelamatkan pasukannya. Berbeda dengan atasan Taher yang lari dan meninggalkan semua anak buahnya. Kemudian Taher bersumpah akan setia dan patuh kepada Hisanshin. Malam harinya ketika tertidur, Hisanshin bermimpi dia membawa pasukan berkuda miliknya. Dia menyerang musuh tapi musuh menghujaninya dengan ribuan anak panah. Hisanshin pun merasa terkepung dengan benteng yang tinggi di hadapannya. Mimpi inilah yang menjadi ide strategi sayap bangau sebagai penghalang di laut. Keesokan harinya Laksamana Won melihat strategi sayap bangau milik Hisanshin. Dia masih terlihat ragu. Kemudian Hisanshin mengerahkan semua anak buahnya untuk berlatih menggunakan formasi sayap bangau. 우리는 측나게 중앙을 만든다. 속히 이동하라. Saat pertama mempraktekkan formasi tersebut, para anak buah Hisanshin masih terlihat belum sempurna. Yang paling berpengaruh pada formasi sayap bangau adalah kekuatan para pendayung kapal. Dikarenakan mereka harus dengan cepat membelokkan kapal setelah kapal musuh masuk. Para pendayung kapal juga harus segera mendayung lagi agar posisi kapal mengepung musuh yang sudah masuk. Dari kejauhan terlihat Sahe yang sedang mengamati. Dia menggambarkan secara rinci formasi sayap bangau itu. Setelah mendapat informasi terkait formasi yang akan digunakan Hisanshin, kemudian dia pergi bersama anak buahnya. Pada malam harinya, Sahe dan anak buahnya menyerang markas Hisanshin. Mereka membebaskan para tahanan termasuk Taher. Sahe diam-diam masuk ke ruangan Hisanshin untuk mencuri gambar rancangan kapal Bokaisen. Di sana dia melawan salah satu komandan, namun ketika bertarung, perhatian komandan teralihkan ketika mengetahui kapal Bokaisen sedang terbakar. Saat kejadian itu, Taher sempat terlihat menolong Sahe, sehingga ada kesempatan bagi Sahe untuk meloloskan dirinya. Markas Hisanshin menjadi kacau. Bukan hanya itu saja, sebagian kapal Bokaisen pun hangus terbakar. Keesokan harinya Hisanshin segera menemui Nah Daeyong yang sedang membuat rancangan kapal Bokaisen baru. Hisanshin juga menceritakan bahwa ada mata-mata yang mencuri rancangan Bokaisen. Jadi informasi terkait rancangan kapal Bokaisen baru telah bocor ke tangan musuh. Hisanshin berniat untuk segera menyerang ke pihak musuh. Namun pada saat itu kapal Bokaisen lama hancur dan kapal Bokaisen yang baru belum selesai. Jadi Hisanshin memutuskan untuk menyerang tanpa kapal Bokaisen. Di pihak musuh terlihat Wakisaka, pengawalnya para komandan Sahe dan si Taher. Lalu Sahe menyerahkan blueprint atau sketsa rancangan Bokaisen kepada Wakisaka. Lalu Taher ditanyai oleh Wakisaka karena dia pernah melakukan pertempuran melawan kapal Bokaisen. Di sini Taher menerangkan bahwa kelemahan kapal Bokaisen sangat lambat, dikarenakan kepala naga yang terbuat dari besinya itu mempunyai beban yang sangat berat. Selain itu, formasi sayap bangau pun dilihat oleh Wakisaka. Pada saat itu juga Taher mengatakan bahwa formasi sayap bangau itu adalah formasi bertahan. Namun salah seorang komandan yang berada di sana yang bernama Watashi terlihat ragu dan tak percaya terhadap perkataan Taher. Namun demi meyakinkan Wakisaka, Taher pun meyakinkan informasi yang masih simpang siur terkait Kaisar Korea yang pergi meninggalkan bentengnya melewati perbatasan bawah laut. Berkat hal itulah perkataan Taher dipercayai oleh Wakisaka. Wakisaka kedatangan tamu yaitu Komandan Kato. Ia datang sebagai sekutu. Kato memiliki kapal induk yang kuat. Kapal tersebut dilapisi dan dikelilingi oleh pelat besi.
Selain itu, kapal Kato juga terdapat sebuah meriam besar. Sekilas kejadian diperlihatkan, Taher melihat seorang pelayan Wakisaka memakai jepit rambut berbentuk kepala naga seperti kapal Bokaisen. Scene berpindah ke Laksamana Yisanshin. Pihak Korea atau pihak dari Yisanshin juga sama-sama mengirim mata-mata. Orang tersebut bernama Lee Jong-yong. Ini dia sosoknya. Informasi pertama yang ia dapatkan adalah Wakisaka mendapat bantuan dari Kato sehingga jumlah kapal mereka berjumlah 140 kapal. Namun yang perlu dikhawatirkan adalah kapal induk Kato yang memiliki spek sangat ngajoak gitu, yaitu lapisan besi yang mengelilingi kapalnya dan sebuah meriam besar yang maha dahsyat. Usut meriam di kapal induk Kato itu sengaja dibuat untuk melawan kapal Bokaisen milik Yisun-shin. Pertempuran kali ini sangatlah penting. Jika Yisun-shin kalah, Wakisaka akan segera menuju pantai barat dan hal itu sangat membahayakan nyawa Kaisar Korea. Yisun-shin kemudian memutuskan jika besok tepatnya tengah malam mereka akan berangkat berperang. Pagi harinya Yisun-shin mengisyaratkan anak buahnya untuk memperbanyak bubuk misiu dan pecahan peluru. Rencananya Yisun-shin akan mencampurkan kedua bahan tersebut, namun peluru senjata ini hanya bisa digunakan dalam serangan jarak dekat. Beralih lagi ke pihak musuh, Wakisaka memutuskan secara sepihak. Dengan pelontongnya, dia memutuskan untuk berangkat pada malam ini. Hal itu membuat Komandan Kato tersinggung karena tidak mendiskusikan hal itu kepadanya. Hal itu membuat pihak Kato dan Wakisaka bersitegang. Komandan Kato terlihat mengancam pedangnya ke leher Wakisaka. Ternyata sebelumnya, hubungan Kato dan Wakisaka memang tidak baik-baik saja. Wakisaka terpaksa beraliansi dengan Kato karena menerima nasihat dari menteri. Pada tengah malam, dugaan Taher benar bahwa pelayan yang menggunakan jepit rambut berkepala naga itu ternyata orang Yisanshin. Pelayan tersebut menemui Lee Jong-yong. Pelayan tersebut akan membantu Lee untuk kabur dari markas Wakisaka. Namun aksinya diketahui oleh Wakisaka dan Sahei yang sudah tahu. Pelayan tersebut menghalangi mereka sehingga Lee Jong-yong mempunyai kesempatan untuk kabur. Rencana ini memang sudah direncanakan. Ketika Lee Jong-yong berhasil loncat keluar, ada dua orang yang sudah mempersiapkan kapal untuk pelariannya. Tak ingin mata-mata itu kabur, Sahei langsung menyuruh anak buahnya untuk menembak kapal tersebut dengan panah api, sehingga membuat kapal itu harus tenggelam dan dua orang tadi harus tewas. Sedangkan Lee Jong-yong loncat ke lautan. Nasib buruk menimpa si pelayan. Walaupun dia berhasil melukai Wakisaka, ia harus menerima kekejaman dari Wakisaka. Wakisaka mencekik pelayan itu dan memotong lidah pelayan tersebut. Meski mendapatkan perlakuan yang kejam dari Wakisaka, nyawa pelayan tersebut masih bisa diselamatkan. Kekejaman Wakisaka terus berlanjut. Dari kejadian ini Wakisaka menangkap semua orang yang ia curigai sebagai mata-mata ataupun pengkhianat. Orang-orang itu ditangkap untuk dipenggal. Komandan Kato dan anak buahnya berbalik menyerang kepada Wakisaka, namun pada akhirnya dia dan anak buahnya juga harus tertangkap. Sebenarnya Wakisaka itu hanya menginginkan kapal induk milik Kato, jadi Kato dan anak buahnya diberi kesempatan untuk pulang. Akhirnya Wakisaka mendapat surat balasan dari menteri. Dia mendapat perintah resmi dari menteri untuk menghancurkan angkatan laut Joseon. Setelah itu Wakisaka diperintahkan untuk menaklukkan Ming China. Sebagai bentuk dukungan dari aksi Wakisaka, sang menteri memberikan kipas emas berharga kepada Wakisaka. Terlihat Taher menyelinap pada tengah malam. Dia menuju ke tempat pelayan. Taher menyerahkan kalung dan laporan hasil pengamatannya. Informasi dari Taher adalah Wakisaka membawa 140 armada. Mereka berada di Selat Gyeongnyeryang yang jaraknya tidak jauh dari armada Yisanshin. Yisun-shin beserta komandan yang lainnya menyusun strategi. Dia berniat memancing musuh ke laut lepas Hansan. Karena Selat Gyeongnyeryang yang terlalu sempit tidak akan bisa menjalankan formasi sayap bangaunya. Namun gagasannya tidak disetujui oleh Laksamana Won. Dia lebih suka untuk menghampiri musuh dan menyerangnya secara langsung.
Kemudian Yi Sun-shin berkata bahwa Selat Gyeonariryang memiliki arus yang sangat deras, sehingga itu bisa membuat kapal hancur jika menabrak karang. Yi Sun-shin berpegang teguh pada pendiriannya untuk tetap memancing musuh. Yi Sun-shin akan memutuskan siapa saja yang akan pergi untuk memancing musuh. Laksamana Won dengan keangkuhannya kembali menolak rencana tersebut. Dia lebih memilih pergi dengan beberapa anak buahnya untuk mempertahankan benteng Jeongju. Tapi Komandan Yongdam mengajukan diri untuk menjadi pemancing musuh dengan kapalnya. Semua komandan setuju dengan rencana Yi Sun-shin. Tak hanya mereka, bahkan anak buah Laksamana Won juga menyetujui rencana Yi Sun-shin. Singkat cerita, ketika Yi Sun-shin sedang berada di mejanya, dia mendapatkan sebuah surat dari Taher yang berhasil dibawa oleh pelayan. Diinformasikan pada surat itu bahwa musuh akan menyerang di darat dan di laut pada tanggal 5 saat tengah malam. Mendapatkan informasi itu, di darat terdapat para pemberontak anti-Wae atau anti-Jepang yang berasal dari masyarakat biasa asal Korea. Di sana juga terlihat Taher yang hadir di sana. Mereka membentuk pertahanan untuk menghalau para pasukan Wae Jepang. Yi Sun-shin pun memulai rencana formasi sayap bangau. Dia memilih posisi kapal para komandan sesuai dengan mempertimbangkan keahlian para komandan tersebut. Tak lupa juga Yi Sun-shin menuliskan surat untuk kapten kapal Bokaisen. Pertempuran ketiga Yi Sun-shin pun dimulai. Semua rencana disusun dimulai dengan kapal pemancing yang dikomandoi oleh Yongdam. Kapal mereka pun berlayar. Di pihak musuh, Sahye menginformasikan kepada Wakisaka bahwa Yi Sun-shin mengambil 56 kapal biasa tanpa kapal Bokaisen. Terlihat kabut tebal menyelimuti keadaan di sana. Terlihat Komandan Yongdam di sana. Komandan Yongdam menyuruh anak buahnya untuk menjaga jarak sejauh 200 yard. Sempat terjadi baku tembak di sana. Pihak musuh tak terpancing. Kali ini Komandan Yongdam mengisyaratkan anak buahnya untuk mendekat sejauh 100 yard ke depan. Di sisi lain, Yi Sun-shin dan komandan lainnya hanya bisa menunggu kedatangan musuh yang terpancing. Kembali ke Komandan Yongdam. Kabut di sekitarnya sudah mulai menghilang. Persediaan senjata kapal Yongdam mulai menipis. Sementara itu Wakisaka yang menggunakan kapal induk Kato berhasil menembakkan meriamnya dan mengenai salah satu kapal anak buah Yongdam. Di arah lain, salah satu komandan dari pihak musuh yaitu Manabe muncul. Dia berniat untuk menghabisi Yongdam dan anak buahnya. Terjadilah peperangan Komandan Yongdam yang diserang Manabe. Yongdam mulai terpojok, tapi bantuan datang dari Komandan Lee Un-ryong. Dengan begitu, Kapten Yongdam memutuskan untuk segera mundur. Usaha dari Kapten Yongdam berhasil. Dia berhasil memancing Manabe untuk mengejarnya. Wakisaka menyuruh anak buahnya untuk memberi tanda agar Manabe tidak mengikuti kapal Yongdam. Tapi karena sifat pelontongan yang dimiliki Manabe, dia tidak mau menuruti perintah Wakisaka. Dia tetap mengejar kapal Kapten Yongdam. Arus laut di sana sudah terlihat deras, namun dengan pengalaman yang dimiliki Komandan Yongdam, dia berhasil selamat dari situasi di sana. Berbeda dengan Manabe dan anak buahnya, mereka harus terombang-ambing akibat derasnya arus di sana, sehingga kapal mereka harus hancur akibat menabrak karang yang berada di sana. Walaupun berhasil menghancurkan Manabe dan anak buahnya, kapal Wakisaka tidak terpancing dan masih dalam posisi bertahan. Hal itu membuat Yi Sun-shin mengisyaratkan agar dia dan anak buahnya segera melakukan pergerakan menuju Selat Gyeonariryong. Maaf ya Hese nyebutna, dengan menggunakan formasi panah.
Pertarungan ini adalah kali pertama bagi Sun Sin dan Wakisaka. Berpindah ke daratan, para pemberontak anti Wae menerima serangan bertubi-tubi dari militer Jepang. Taher beserta ketuanya memutuskan untuk mundur. Mereka tidak bisa menghalau musuh yang datang begitu banyak. Kembali ke lautan, akhirnya kapal induk yang dinaiki Wakisaka mulai berlayar maju ke depan. Yi Sun Sin menyuruh anak buahnya untuk segera memutar balik kapal. Dia mengibarkan layangan agar semua kapal mundur dan membentuk formasi sayap bangau. Kerja keras para pendayung kapal sangatlah menentukan formasi ini. Di lain sisi, kapal Komandan Yongdam dan Lee Un-ryong terkejar oleh musuh yang mulai mendekat dan terjadilah pertempuran. Saat itu Kapten Yongdam sempat terkena tembakan di tangannya. Diperlihatkan formasi sayap bangau hampir sempurna. Yi Sun Sin berhasil memancing musuh menuju laut lepas Hansan. Hanya saja ada formasi yang masih kosong yang belum diisi oleh Komandan Yongdam dan Komandan Lee Un-ryong. Wakisaka telah memprediksi formasi itu sebelumnya. Dia akan melawannya dengan formasi sisik ikan. Diperlihatkan Laksamana Won di sayap kanan yang tertinggal harus diserang oleh pihak musuh, yaitu oleh Watanabe dan anak buahnya. Kapal Laksamana Won dihujani tembakan, tapi Sun Sin masih belum mau memberi perintah untuk menembak dan membantunya. Perintah menembak akan diberikan jika formasi sayap bangau sudah sempurna dan dalam jarak yang tepat. Kapal Watanabe terus berlayar menuju kapal Laksamana Won karena anak buahnya akan menghancurkan salah satu kapal pihak Korea. Namun tiba-tiba kapal Watanabe tertembak oleh meriam yang entah dari mana itu. Ternyata itu adalah tembakan yang diluncurkan oleh kapal Bokaisen yang dibawa oleh Nahdaeyo. Semua orang terutama pihak musuh tidak menyangka bahwa Yi Sun Sin membawa kapal Bokaisen ke medan pertempuran. Hal itu bukan tanpa dasar karena Yi Sun Sin yang memberikan surat perintah untuk menyusul ke medan pertempuran. Kapal Bokaisen berhasil mengalahkan kapal Watanabe dan anak buahnya. Hal itu membuat semua orang dari pihak Yi Sun Sin bersorak kegirangan. Kapal Bokaisen menembak jatuh kapal musuh. Namun kapal induk yang dinaiki oleh Wakisaka sangatlah kuat, mengingat kapal tersebut dilapisi oleh pelat besi. Di pihak lawan, Wakisaka langsung mengarahkan meriamnya untuk menyerang bagian terlemah dari salah satu kapal Bokaisen. Wakisaka berhasil melumpuhkan salah satu kapal Bokaisen. Sahei datang untuk membantu Wakisaka. Pertarungan semakin pecah. Sahei menembakkan meriam ke bagian samping kapal Bokaisen yang dinaiki oleh Nahdaeyo. Namun aksi Sahei tidak membuahkan hasil atau tidak mempan. Dikarenakan kapal Bokaisen yang dinaiki oleh Nahdaeyo adalah rancangan baru yang lebih sempurna dari kapal Bokaisen sebelumnya. Sahei semakin keheranan melihat kapal Bokaisen yang dia lihat sekarang bisa memasukkan kepalanya ketika menabrak. Sahei semakin terpojok dan pada akhirnya Sahei harus terkepung dan dihancurkan oleh kapal Bokaisen. Pada akhirnya kapal Komandan Yongdam dan Lee Un-ryong kembali dan melengkapi formasi sayap bangau. Formasi sayap bangau pun sekarang telah sempurna. Di pihak musuh, Wakisaka mengisyaratkan agar segera mendekati dan menghancurkan formasi dari Yi Sun Sin. Wakisaka dan anak buahnya semakin mendekat. Namun Yi Sun Sin belum mengisyaratkan untuk segera menembak. Ketika jarak yang diyakini Yi Sun Sin sudah tepat,
dia menyuruh anak buahnya untuk berputar untuk membuat posisi kapal menyamping. Posisi kapal Yi Sun-shin siap dalam keadaan menembak, dan akhirnya Yi Sun-shin mengisyaratkan untuk menembak. Pertarungan pun pecah. Semua bubuk misiu dan pecahan peluru berhasil melumpuhkan pihak musuh yang dipimpin oleh Wakisaka. Aksi dari Yi Sun-shin ini diberi nama penghalang laut, Edan Gato. Kembali ke pertempuran, kehancuran terus melanda para kapal anak buah Wakisaka. Kini hanya tersisa kapal induk yang dinaiki oleh Wakisaka. Kapal induk tersebut semakin mendekat dan sudah bersiap untuk pertarungan jarak dekat. Namun tiba-tiba kapal Bokaisen yang dinaiki Nah Dae-yong datang dan menabrakkan kapal induk Wakisaka. Posisi kapal Bokaisen berada di tengah di antara kapal induk Wakisaka dan kapal yang dinaiki Yi Sun-shin. Tak bisa melakukan pertarungan jarak dekat, Wakisaka langsung mengambil senjatanya, sedangkan pihak Yi Sun-shin menyiapkan meriam untuk menggempur habis kapal induk Wakisaka. Wakisaka sangat kaget, dia dalam keadaan terjebak dan terpojok. Kejadian di sana adalah jebakan untuk kapal induk Wakisaka. Semakin meletuslah pertempuran, meriam ditembakkan dengan membabi buta mengarah ke kapal induk Wakisaka. Anjing ngengap. Salah satu anak panah yang ditembakkan oleh Yi Sun-shin berhasil mengenai tubuh Wakisaka, namun Wakisaka tidak tewas karena dia akan muncul dalam film The Admiral Rolling Current 6 tahun setelah pertempuran ini berlangsung. Tapi film The Admiral Rolling Current kan sudah. Nah, buat yang belum menonton film The Admiral Rolling Current, linknya ada di deskripsi. Oke, lanjut. Kembali ke daratan, ketua pemberontakan rakyat Korea harus menerima tusukan dari musuhnya. Kemudian dia berpesan kepada Taher untuk tetap menjaga tempat ini. Tak lama dari itu, komandan militer Korea Hwang Jin mengerahkan pasukannya untuk melawan. Dan inilah yang disebut dengan pertempuran orang baik melawan orang jahat. Rakyat dan militer bersatu melawan penjajah Jepang yang berhasil memukul mundur pasukan musuh. Film pun ditutup dengan kemenangan mutlak Yi Sun-shin di laut, juga kedua mata-mata Korea yang terlihat masih hidup. Oke, brother, gimana tuh ceritanya? Cukup menegangkan. Menurut Mang Robert ini film seru. Ya, mungkin itu saja ya alur singkat dari film Hansan Rising Dragon. Mang Robert mengucapkan terima kasih ya buat yang udah nonton, dan jangan lupa subscribe channel ini ya supaya Mang Robert dan Panayagan lebih semangat dalam membuat video-video selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Mang Robert sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya.